Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rizky Bialansyah selaku moderator akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 2 yang menjelaskan mengenai mitigasi resiko. Di sini ada anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri, kemudian ada Muhammad Naufal Suryadi Brata, Aditya Erlangga, dan Muhammad Akbar Syauki. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Mitigasi risiko adalah suatu pendekatan atau serangkaian tindakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, atau mengelola potensi risiko. Tujuannya untuk membantu perusahaan dalam mengatasi atau meminimalkan dampak yang mungkin timbul akibat risiko-risiko tersebut. Mitigasi risiko penting dalam manajemen bisnis karena membantu perusahaan untuk merencanakan dan merespons situasi yang tidak pasti atau resiko yang mungkin muncul. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari mitigasi resiko. Di mana dari mitigasi resiko ini ada beberapa tujuan. Di antaranya itu ada meningkatkan keamanan. Di mana meningkatkan keamanan ini membantu sebuah perusahaan dengan cara mengidentifikasi atau mengurangi resiko yang dapat membahayakan keamanan karyawan, pelanggan, dan aset bisnisnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan melindungi bisnis dari kehilangan aset tersebut. Dan kedua juga ada meningkatkan kualitas, di mana meningkatkan kualitas ini berupa membantu sebuah perusahaan dengan meningkatkan kualitas produknya. Terus juga dari kualitas tersebut, perusahaan ini menjaga kualitasnya atau layanan dengan minimalisir resiko sehingga dapat mengkari produksinya. Dan ketiga juga itu ada meningkatkan efisiensi, di mana penerapan mitigasi resiko ini lebih fokus pada mengurangi faktor-faktor yang dapat menghambat produktivitasnya, dan efisiensinya itu agar dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat biaya. Jenis-jenis mitigasi risiko, dalam penerapannya terdapat beberapa jenis mitigasi yang dapat diadopsi oleh perusahaan. Berikut penjelasannya. Ada 4, yaitu yang pertama risiko menghindari, yang kedua risiko menghasilkan, yang ketiga risiko mengurangi, dan yang keempat risiko menerima. Oke, saya jelaskan yang pertama, risiko menghindari, yaitu strategi mitigasi risiko yang melibatkan penghindaran aktivitas atau praktik bisnis yang berpotensi menimbulkan risiko dengan biaya mitigasi yang terlalu tinggi. Misalnya, perusahaan dapat memutuskan untuk tidak masuk di pasar atau wilayah geografis yang memiliki risiko tinggi, atau tidak memproduksi atau menjual produk yang berisiko tinggi seperti produk yang tidak aman atau tidak memiliki lisensi yang resmi. Yang kedua itu risiko mengalihkan. Risiko mengalihkan yaitu mitigasi risiko yang melibatkan pemindahan risiko kepada pihak lain seperti asuransi ataupun kontrak. Perusahaan dapat membeli asuransi untuk melindungi diri dari kerugian oleh risiko tertentu seperti kerusakan atau kehilangan. Kehilangan di sini berupa aset, kecelakaan, atau kebutuhan hukum. Yang ketiga yaitu risiko mengurangi. Risiko mengurangi yaitu strategi mitigasi risiko yang melibatkan tindakan untuk mengurangi kemungkinan ataupun dampak risiko yang muncul. Misalnya dengan meningkatkan prosedur keamanan, melakukan perbaikan teknologi, meningkatkan pelatihan karyawan, ataupun memperbaiki proses operasional. Dan yang terakhir, risiko menerima. Risiko menerima atau risk acceptance yaitu strategi mitigasi risiko dengan memutuskan untuk menerima risiko yang ada dan mengelola dengan cara yang dapat meminimalkan dampaknya terhadap bisnis. Hal ini digunakan ketika biaya ataupun sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi risiko terlalu tinggi dan terjadinya risiko relatif yang rendah. Nah, di sini juga ada proses penerapan mitigasi risiko, di mana proses tersebut yaitu melibatkan langkah-langkah yang harus terpenuhi di suatu perusahaan agar dapat melindungi bisnisnya dari segala ancaman. Berikut ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada identifikasi risiko, di mana langkah pertama ini di dalam sebuah proses mitigasi risiko dengan cara mengidentifikasi suatu perusahaan yang berpotensial atau mempengaruhi tujuan berupa aktivitas yang sedang berlangsung. Hal ini juga melibatkan cara mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang sering muncul seperti risiko keuangan, operasional, hukum, lingkungan, dan reputasi. Di mana langkah kedua ini juga ada evaluasi risiko, dan langkah kedua ini juga mengevaluasi
keseluruhan yang sudah diidentifikasi untuk mengukur kemungkinan yang terjadi. Dengan cara mengukur tersebut bisa disebut probability atau dampaknya itu impact, di mana evaluasi ini dapat membantu sebuah perusahaan untuk memahami beberapa besar risiko yang dapat mempengaruhi aktivitas atau tujuannya. Dan langkah ketiga juga ada perkembangan strategi mitigasi, di mana perusahaan kemudian merancang sebuah strategi mitigasi tersebut yang sesuai berdasarkan identifikasi dan evaluasi risiko yang telah dilakukan. Jadi langkah ketiga ini berkesinambungan dengan langkah pertama dan langkah kedua. Dan langkah keempat itu ada implementasi rencana mitigasi, di mana langkah keempat ini melaksanakan rancangan mitigasi tersebut. Nah, di sini juga ada proses melibatkan yang penerapannya berupa tindakan-tindakan konkret yang telah dirancang untuk mengurangi atau mengelola risiko di dalam suatu perusahaan. Dan langkah terakhir yaitu ada pemantauan dan evaluasi. Jadi langkah terakhir ini suatu perusahaan harus memantau dari resiko-resiko yang apa saja yang sudah terjadi dari langkah pertama hingga langkah keempat ini. Dimana di implementasi ini secara berkala, yaitu sudah muncul resiko-resiko baru atau ada perubahan di dalam kondisi yang ada, maka perlu dilakukan penilaian ulang atau perbaikan terhadap strategi mitigasi di suatu perusahaan. Contoh mitigasi risiko adalah sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk elektronik menghadapi krisis pasokan bahan baku yang mendadak. Bahan baku kunci untuk produksi mereka adalah komponen semikonduktor yang dipesan dari satu pemasok utama di luar negeri. Namun pada suatu saat pemasok tersebut menghadapi masalah produksi yang serius akibat bencana alam dan kesulitan dalam rantai pasokan mereka. Hal ini mengancam perusahaan dan kemampuan mereka untuk memenuhi pesanan pelanggan. Implementasi mitigasi resiko. Implementasi mitigasi resiko berupa yang pertama, diversifikasi pemasok. Perusahaan akan segera mengambil langkah untuk mencari alternatif pemasok komponen semikonduktor. Mereka menemukan beberapa pemasok yang dapat menyediakan produk yang serupa dengan kualitas yang setara. Stok cadangan. Perusahaan mulai menyimpan persediaan cadangan komponen semikonduktor yang cukup untuk beberapa bulan produksi. Ini memungkinkan mereka untuk tetap berproduksi meskipun pemasok utama mengalami gangguan. Meningkatkan kerjasama dengan pemasok. Perusahaan meningkatkan kerjasama mereka dengan pemasok utama, memahami lebih baik risiko dalam rantai pasokan mereka, dan mengembangkan rencana darurat bersama untuk mengatasi masalah seperti bencana alam atau gangguan produksi. Yang hasilnya, ketika krisis pasokan bahan baku terjadi lagi, perusahaan memiliki pemasok alternatif yang dapat diandalkan dan stok cadangan yang cukup untuk menjaga produksi tetap berjalan. Langkah-langkah mitigasi risiko ini membantu perusahaan menghindari penurunan produksi dan kehilangan pelanggan yang signifikan. Selain itu, mereka juga meningkatkan ketahanan mereka terhadap risiko serupa di masa depan. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya penerapan mitigasi risiko adalah bagian penting dari manajemen untuk menghindari atau mengurangi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis perusahaan. Dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengelola risiko, perusahaan dapat menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri dan mengurangi kemungkinan dampak negatif yang tidak diinginkan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Itu dia presentasi dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.